ibadah kita pada pagi hari ini. Ibu-ibu, semua bapak-bapak yang ada di onsite, silakan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan pagi hari ini ya Bapak. Kami boleh datang ya Tuhan, kembali ya Tuhan, untuk menyembah-Mu ya Tuhan di ibadah pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu ya Tuhan, yang begitu besar atas kami ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang begitu besar atas kami ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur ya Bapa untuk semua ya Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kesehatan ya Tuhan, semuanya ya Tuhan, untuk nafas pagi hari ini ya Tuhan yang masih Engkau berikan ya Tuhan kepada kami ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, di dalam ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang memimpin ibadah ini ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang selalu ya Tuhan ada ya Tuhan, ada di saat kami susah, di saat kami gelisah, di saat kami berbeban berat ya Tuhan. Semua itu akan Engkau angkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau datang Tuhan dengan hati kami yang paling baik ya Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Amin, amin. Mari jemaat Tuhan yang dikasih, kita mau angkat pujian ini. Namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setia-Mu tak akan layu di hidupku. Nyanyikan lagi dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setia-Mu tak akan layu di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Nyanyikan lagi pujian ini dari awal, dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, imani saudara, kita punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yes Lord, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyanyikan lagi dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, terima saudara, kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji, yes Lord, dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, terima oh Tuhan, kami terima semua kemenangan kami, iman kami. Oh Yesus, kami percaya Engkau yang berkehendak, Yesus. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Oh Yesus, kami terima Yesus, kemenangan darimu Tuhan, hanya kemenangan darimu, hanya Yesus menolong kami, hanya Engkau yang menolong kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan. Oh Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami, Yesus. Haleluya, Yesus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang besar. Haleluya. Oh, let's worship Him, worship Him. Oh, sembah Dia, saudara, sembah Dia, sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Engkau setia, Engkau mulia. Haleluya, Jesus, Jesus. Haleluya, Lord. Oh, we worship You, Lord, we worship You, Lord. Oh Lord, thank You, Lord. Haleluya, Lord. Jesus, Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan, Engkaulah Tuhan. Haleluya, Lord Jesus, Lord. Oh, worship Him, Lord Jesus, Jesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau berserah Tuhan, bertanda kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Yesus. Oh Yesus, Yesus, kami berserah Tuhan, kami berserah Yesus, Yesus, kami berserah Tuhan. Angkat tanganmu saudara, tanda kita berserah Tuhan, tanda kita berserah kepadanya. Oh Lord Jesus, Lord, thank You Jesus, thank You Lord. Mari angkat tangan kita, kita berserah kepadanya. Tanda kita berserah kepada Tuhan, tanda kita hanya mengharapkan Tuhanlah penolong kita. Dialah Raja yang agung.
sampai hari ini ya Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pernah berhenti Tuhan. Selalu Tuhan mengharapkan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami selalu Tuhan mengangkat tangan kami ya Tuhan, meminta ya Tuhan, meminta ampun, meminta semua ya Tuhan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yes Lord, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Terima saudara, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, haleluya. Amin. Beri sorak-sorai kepada Tuhan kita. Siapa yang pagi hari ini sudah menerima kemenangan dari Tuhan kita? Amin, amin. Shalom semuanya. Beri salam kanan kiri dan bilang kita sudah menerima kemenangan dari Tuhan. Bilang amin. Kanan kirinya amin. Haleluya. Shalom semuanya saudara, masih ada sukacita? Amin. Kita mau menari dan bergoyang untuk Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Shalom buat Pak Apin yang sudah melayani kami pada hari ini, pagi hari ini. Ayo, yang mau berdiri di rumah, mau bergoyang pinggulnya, boleh digoyang pinggulnya ya. Amin. Yang jempolnya mau diangkat, boleh diangkat juga jempolnya untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Kau mulia, kau ada waktu suka,
bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri, kanan kiri, kanan depan. ayo semua kita bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, ayo semuanya goyang, Bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Ayo ke kanan, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi kita katakan, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Siapa yang ada sukacita di dalam Kristus? Amin. Haleluya. Kita masih semangat ya. Kita mau nyanyi glory untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Ayo angkat tangan kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi nyanyikan dari awal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya.
kita. Amin. 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 Haleluya. Saya silakan untuk silakan duduk. Kita akan doa offering oleh Pastor Teki. Silakan Pastor Teki. Sebelum doa persembahan, ada ayat firman Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari saudara kita berdoa. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini. Kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Pada pagi hari ini kami memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, buah sulung di hadapan Engkau Tuhan. Dan juga melalui transfer bank Bapak, berkati, kuduskan persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapak, percaya lumbung kepada kami, supaya kami bisa memberkati orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala Raja Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, amin. Seluruh offering bisa disalurkan melalui bank yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Australia. Silakan memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan menyaksikan news selama kita memberi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya Clara dan inilah Efata News minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah raya Efata pada setiap hari Minggu. Untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Udah. Shalom sobat-sobat muda, kami mengundang teman-teman untuk mengikuti kegiatan Efata Youth Community yang diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kami juga menyediakan reward-reward menarik bagi teman-teman yang setia dan aktif dalam kegiatan Efata Youth Community. So, see you! Untuk Bapak Ibu, jangan lupa ya untuk membawa anak untuk mengikuti Kids Ministry yang diadakan pada setiap hari Selasa pada jam 5 sore waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam waktu Sydney. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin belajar bahasa Inggris, GBI Efata juga mengadakan English lesson gratis yang diadakan setiap hari Minggu pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa mulai tanggal 9 Oktober 2024, kegiatan peribadatan GBI Efata Church akan dimajukan 1 jam lebih awal dari sebelumnya dikarenakan Daily Saving Australia. Shalom jemaat setia GBI Efata, tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Dan kini tiba saatnya kami mengundang Bapak Ibu terkasih untuk bergabung bersama kami dalam retret GBI Efata Sydney Indonesia yang diadakan pada tanggal 24 sampai 26 Januari 2025 yang berlokasi di YWI Kota Batu, Malang. Dan terkhususnya bagi seluruh jemaat yang setia dan aktif beribadah akan mendapatkan fasilitas gratis selama mengikuti retret yang ada. So, jangan lewatkan kesempatan ini ya. See ya! Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi website
pesan kami atau menghubungi langsung nomor berikut ini. Saya Clara, pamit undur diri. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, doa syafaat oleh Pastor Hadi. Pastor Hadi belum di mute, unmute. Mari kita berdoa, mari kita satukan hati. Bapa, firman-Mu mengatakan 2-3 orang bersatu hati dalam nama-Mu, maka Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Bapa, berkatilah, lindungilah pekerja-pekerja-Mu, hamba-hamba-Mu yang bekerja di ladang. Firman-Mu Bapa mengatakan perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Bapa, kami berdoa supaya semakin banyak orang diselamatkan. Bapa, kami berdoa untuk keamanan dan ketentraman di Indonesia, Bapa. Tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa untuk negara yang kami tinggali, Australia. Bapa, kami berdoa untuk kebangkitan rohani, revival di negara kami ini. Bapa, kami berdoa supaya mereka berpaling dari hal-hal mereka yang jahat dan mencari wajah-Mu dan meminta ampun. Kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami, dari yang teratas sampai yang terendah, dari Prime Minister Anthony Albanese sampai ke tingkat local council, dari Presiden Prabowo sampai ke tingkat RT RW, Bapak. Berikan mereka hati yang takut akan Engkau, karena firman mengatakan hati yang takut akan Engkau adalah permulaan dari hikmat-Mu ya Bapak. Supaya pemimpin-pemimpin kami memiliki hikmat-Mu dalam mengambil keputusan, supaya keputusan itu hanya menyenangkan hati-Mu saja ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk keluarga gembala kami, Pendeta Pastor Jimmy, Pastor Neni, dan anaknya Rafael, Bapak. Bapak, Kau berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluar masuknya Bapak. Hindari dari hal-hal yang jahat ya Bapak. Berkati juga studinya Rafael ya Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk keempat pendeta pembantu ya Bapak. Kami berdoa untuk pendeta PDP Pipi yang sedang sakit. Bapak, kami percaya bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami berdoa untuk kesembuhan dan speedy recovery untuk pendeta Pipi ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pendoa-pendoa syafaat, pekerja-pekerja dan pekerja youth ministry ya Bapak. Berkati pelayanan mereka ya Bapak, berkati keluar masuk mereka Bapak. Kami mau berdoa untuk gereja kami Efata. Sesuai dengan kehendak-Mu, Kau namakan gereja kami Efata, terbukalah untuk semua anak-Mu yang mencari wajah-Mu ya Bapak. Kami percaya Kau sudah siapkan dananya, lokasinya, dan waktu yang paling tepat ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, kita akan siapkan hati untuk firman Tuhan. Hari-hari yang ku jalani, selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu.
doanya Pendeta Apin. Tuhan Yesus, bahwa rancangan-Mu indah pada waktunya sesuai dengan janji-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu itu ya dan amin, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkati kami lewat pertemuan kami ya Bapa dalam ibadah ini. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat bersuka cita, bersyukur sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dari Sydney, juga dari Malang, juga dari tempat-tempat yang lain. Kita percaya lewat perjumpaan kita mau menangkap sesuatu dari Tuhan dan berkat Allah yang indah. Hari ini kita akan berbicara tentang strong family, ya, atau keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat. Kita tahu, saudara-saudara, para presiden terkenal itu berasal dari keluarga. Para menteri berasal dari keluarga. Gubernur-gubernur berasal dari keluarga. Bahkan raja-raja, tokoh-tokoh terkenal itu keluar dari keluarga. Bisa bayangkan, kalau keluarga kita kuat dalam iman, dalam karakter, dalam kehidupan, mengeluarkan generasi yang kuat, betapa hebatnya negara kita, betapa hebatnya gereja kita. Tetapi sayang, ada banyak keluarga-keluarga yang sangat rapuh, yang sangat lemah sekali, sehingga melahirkan saudara-saudara generasi yang rusak. Kita tahu, di samping negara, di samping raja, presiden yang lahir dari keluarga, juga para penjahat, pemerkosa, pembunuh berasal dari keluarga. Itu sebabnya keluarga yang lemah melahirkan generasi yang menghancurkan dunia ini. Tetapi keluarga yang kuat akan menyelamatkan, seperti Nuh menyelamatkan bumi ini. Artinya bahwa yang perlu dibereskan adalah keluarga kita. Itu sebabnya hari ini kita akan berbicara tentang keluarga yang kuat atau strong family. Saya mulai dengan PowerPoint ini, kita perhatikan baik-baik. Strong family, keluarga yang kuat. Saya selalu dalam presentasi-presentasi suka menyelipkan atau bahkan sering menyelipkan foto istri saya, foto anak-anak saya. Mengapa? Karena sukses diawali dari keluarga. Sekali lagi, sukses diawali dari keluarga. Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak boleh pelayanan kalau kita tidak bisa memimpin keluarga. Bahkan saudara-saudara, keluarga adalah patokan suksesnya seseorang. Ada banyak orang sukses di luar, menjadi pemimpin ini, punya perusahaan ini, tetapi keluarganya bercerai. Itu bukan sukses, sebab sukses diawali dari keluarga. Kalau kita melihat apa yang Allah rindukan di akhir zaman ini, Maleakhi 4 ayat 5-6, ini yang Allah rindukan di akhir atau datangnya hari Tuhan itu. Sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka nanti akan datang hari Tuhan, hari yang besar, hari yang dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Kalau kita bertanya hari ini, Pak Apin, apa sih yang Allah ingin menjelang akhir zaman? Jawabannya pemulihan keluarga. Apa yang Allah rindukan, Pak Apin, supaya gereja maju, keluarga dipulihkan? Yang Allah rindukan adalah pemulihan. Jadi lewat ayat ini ada beberapa pesan penting. Yang pertama, Tuhan merindukan sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, Tuhan merindukan orang-orang yang diutus memulihkan keluarga. Orang-orang yang diutus atau nabi-nabi, melambangkan Nabi Elia, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, saudara-saudara, membuat apa? Pemulihan keluarga.
hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Itu yang perlu dicatat. Allah merindukan sebuah pemulihan besar-besaran di akhir zaman, namanya pemulihan keluarga. Yang kedua, dalam pemulihan ini ayat Alkitab, ayat yang ke-6 sudah menyatakan bahwa hati bapak-bapak berbalik. Hati bapak-bapak dipulihkan dulu, berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak baru berbalik kepada bapak-bapaknya. Ini proses pemulihan. Idealnya, karena ini struktur orang Israel, idealnya, saudara-saudara, idealnya yang dipulihkan ini pertama kali itu adalah bapak-bapak. Itu idealnya. Tetapi hidup tidak selalu ideal. Karena ternyata di gereja lebih banyak wanita datang daripada suami-suami. Itu kenyataannya. Nah, Allah berangkat pada idealisme yang benar, yaitu kepala-kepala keluarga atau suami atau bapak-bapak sebagai kepala keluarga dipulihkan dulu. Maka saya berharap lewat khotbah ini suami-suami sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin itu dipulihkan lebih dulu. Tetapi saya berkata tadi, tidak selalu ideal. Dunia ini tidak idealisme yang benar. Jadi ternyata seperti papa saya penjudi, dukun Buddhis. Kalau nunggu papa saya dipulihkan tidak bisa. Tuhan memulihkan anaknya dulu, anak yang keempat, perempuan dengan saya, anak ke-9 yang lebih dulu dipulihkan. Mulai dari cici saya dan saya, masuklah keselamatan dalam keluarga. Dan papa saya diubahkan, seluruh keluarga diubahkan. Artinya, pemulihan diawali secara ideal, suami-suami dulu atau kepala keluarga dulu. Tetapi ternyata tidak ideal. Tidak harus kita menuntut papa atau mama dulu yang bertobat. Anak-anak pun jadi. Allah bisa pakai untuk pemulihan keluarga, agar kerinduan Allah di akhir zaman untuk pemulihan keluarga terjadi. Itu. Yang ketiga, saudara, dari ayat ini mau menunjukkan ia membuat hati bapak-bapak berbalik. Kok kenapa hati bapak-bapak bukan hati ibu-ibu? Kenapa? Karena anak-anak jarang sekali sakit hati sama ibu, karena ibu mengandung ya, ada ikatan batin secara psikologis. Tapi kalau dengan bapak, sakit hatinya luar biasa. Bahkan yang disakitinya mamanya, yang disakiti oleh suaminya itu mamanya, anaknya yang sakit. Saya kawan saudara-saudara kabur dari kampungnya. Karena kenapa? Melihat papanya sering pukul anaknya, sering pukul mamanya. Mamanya disakiti, yang sakit anaknya. Papanya tidak kerja, mamanya kerja, yang sakit hati anaknya. Kenapa papaku tidak kerja? Papanya main judi, ya, hartanya dijual. Yang sakit hati anaknya. Papanya tidak bertanggung jawab, bercerai lagi, ya, tidak kerja. Yang sakit hati bukan mamanya, tapi papanya, anaknya yang sakit hati. Maka anak-anak harus berbalik kepada orang tuanya. Nah, di sini peranan istri sebagai apa? Sebagai penolong. Menolong hati bapak-bapak dalam emosi yang tepat. Menolong hati bapak-bapak untuk tetap pada jalur yang benar. Menolong hati bapak-bapak untuk memiliki emosi yang stabil. Menolong hati bapak-bapak untuk hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena wanita adalah sebagai penolong di sini bagi suaminya, penolong bagi kepala keluarga. Sebab Alkitab sendiri mengatakan bahwa wanita digambarkan pokok anggur yang manis di keluarganya, membawa sukacita, membawa suasana yang indah. Nah, inilah pentingnya peranan seorang wanita dalam keluarga. Bagaimana menciptakan suasana yang baik, yang damai, yang indah, yang tenang,
Saudara, bapak-bapak dikuasai emosi dan menyakiti anak-anak. Dikuasai emosi dan menyakiti istri-istri. Disinilah peranan seorang wanita. Lebih-lebih lagi, kalau yang disadarkan lebih dulu pria, itu lebih mudah. Tapi yang disadarkan wanita, ayo mulai dari wanita. Yang disadarkan anak-anak, mulailah pemulihan dari anak-anak. Tapi mengapa harus demikian? Keluarga merupakan tempat di mana iman dan karakter dibentuk 24 jam dalam keluarga. 24 jam. Saudara, jangan menuntut gereja untuk membentuk rohani anak kita atau karakter anak kita. Karena di gereja 2 jam seminggu. Sedangkan anak-anak 24 jam dalam seminggu. 24 jam setiap harinya dalam seminggu bersama dengan kita. Jangan saudara-saudara memarahi guru sekolah minggu yang hanya 2 jam mendidik anak kita. Atau sekolah umum SD, SMP, SMU yang hanya 2 jam seminggu pelajaran agamanya. Bagaimana iman tumbuh, karakter tumbuh, kehidupan yang tangguh tumbuh, itu dibangun dalam keluarga. Itu sebabnya jadikan keluarga itu markas iman kita, markas untuk membentuk karakter, base camp, sekolah iman. Kalau keluarga tidak menjadi markas, base camp atau sekolah iman, maka keluarga akan rapuh. Ini akibatnya. Apa akibatnya? Ini. Kekerasan fisik, kekerasan seks. Keluarga yang rapuh mengakibatkan masalah sosial. Kekerasan fisik, seksual, kebrutalan remaja, pemerkosaan, kehamilan, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, prestasi yang buruk, gagal sekolah, pengangguran. Mengapa seperti ini? Karena keluarganya rapuh. Saudara lihat gambar yang di sebelah kiri saudara itu. Ada peran dari pria yang berubah atau diarsir begitu. Ya, jadi kabur. Ada banyak saudara-saudara orang tua tidak berperan sebagaimana orang tua sebenarnya. Keluarga tidak berperan sebagai keluarga yang sebenarnya. Maka keluarga rapuh yang akan mengakibatkan kekerasan fisik, seksual, pembrutalan remaja, dan sebagainya. Coba bisa bayangkan. Anak kelas 6 SD viral ini, saudara-saudara, memperkosa wanita yang usianya di atas mereka. Kelas 6 SD. Dulu saya kelas 6 SD itu masih mikir main layangan, main bola. Sama sekali tidak berpikir seks. Sama sekali tidak berpikir saudara kejahatan. Tapi bayangkan kelas 6 SD sekarang memikirkan bagaimana memperkosa orang lain. Ini mau menunjukkan bahwa keluarga-keluarga banyak tidak berperan membentuk iman dan karakter anak-anak. Sehingga yang keluar penjahat-penjahat dalam keluarga. Sangat mengerikan sekali. Hancurnya keluarga saat ini belum pernah terjadi, saudara, sebelumnya. Bayangkan keluarga-keluarga di Indonesia perceraian meningkat 450%. Dari 10 pernikahan tahun 2010, 1 pernikahan yang bercerai. Tetapi tahun 2023 dari 5 atau 6 pernikahan 1 bercerai. Nah, kondisi keluarga yang hancur ini mengakibatkan terjadinya berbagai masalah, gangguan sosial dan gangguan kesehatan. Lihat anak kecil sekarang, umur 7 tahun stroke, 9 tahun hipertensi. Kenapa bisa begitu? Stres, saudara, stres. Melihat papa mamanya ribut terus, stres, saudara. Karena penyakit banyak sekali disebabkan karena stres pikiran. Itu sebabnya keluarga kita harus penuh dengan damai sejahtera. Keluarga kita harus penuh dengan ketenangan. Keluarga kita harus penuh dengan hadirat Allah. Keluarga kita harus betul-betul kehadiran Tuhan nyata. Yang zaman dulu nyanyinya, suasana sorga turunlah, haleluya. Suasana sorga turunlah. Jadi suasana sorga yang harus ada di keluarga kita. Tetapi kenyataan,
ribut, berantem, maka timbul gangguan sosial dan kesehatan. Saya menemukan saudara-saudara, waktu berbicara dengan salah seorang, waktu saya khotbah di gereja besar, anaknya saudara-saudara mengalami kelumpuhan di usia 5 tahun. Coba bayangkan, gangguan sosial dan kesehatan begitu banyak sekali. Sekarang ini fenomena yang aneh, saudara-saudara, anak-anak bisa membawa orang tuanya ke pengadilan. Bagaimana seorang pendeta pun pukul istrinya. Bagaimana coba? Kita harus berduka. Kita harus betul-betul menangis. Kok hamba Tuhan saja bisa jatuh? Bagaimana jemaat? Kita harus ada belas kasihan di sini, bukan mengutuki. Karena kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya dari hamba Tuhan dan istri hamba Tuhan itu. Yang kita tahu, mereka hamba Tuhan, bisa keluarga mereka dihancurkan kuasa kegelapan. Apalagi keluarga-keluarga Kristen biasa. Maka kita harus berjaga-jaga. Kita harus berdoa supaya keluarga kita benar-benar pulih, dipulihkan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Apa penyebab utama terjadinya masalah sosial? Jawabannya keluarga yang rapuh, keluarga yang lemah. Kalau keluarga kuat justru mengalahkan, membuat solusi untuk masalah sosial. Tetapi keluarga yang rapuh dan lemah menyebabkan banyaknya masalah. Lihat siklus ini. Keluarga yang rapuh dan lemah menyebabkan kegagalan, kejatuhan keluarga. Kejatuhan keluarga disebabkan apa? Peran suami tidak berperan sebagaimana mestinya. Peran istri tidak berperan sebagai istri semestinya. Kalau orang tidak berperan sebagaimana mestinya, akhirnya komitmen menjadi lemah. Selalu kalau ribut, bercerai saja. Kalau sudah komitmen lemah, membuat kehidupan rohani keluarga ini tidak berkenan kepada Allah. Kalau tidak berkenan kepada Allah, apa yang diandalkan kecuali kejatuhan dan kegagalan. Nah, ini siklus ini mutar terus. Banyak keluarga yang gagal karena suami istri tidak berperan. Suami istri tidak berperan menyebabkan komitmen jadi rusak. Komitmen jadi rusak menyebabkan hidup tidak berkenan. Hidup tidak berkenan menyebabkan kejatuhan dan kegagalan. Berulang-ulang sejarah seperti itu. Contohnya, keluarga yang rapuh akan menyebabkan kegagalan. Saat mengajar misalnya, mengajar anak. Nah, banyak belajar ya nak. Untuk apa belajar nih? Supaya pintar. Kalau udah pintar, ya supaya kamu bisa cari duit. Nah, lihat. Kita tidak mengajarkan cari Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Cari duit. Lalu anaknya berkata, kalau sudah banyak duit, banyak uang, apa yang harus dilakukan? Pi, ya kalau kamu banyak uang, kawin nak, kawin, menikah. Penuhi bumi ini. Setelah saya punya anak, buat apa Pi? Ya didik. Didik apa? Supaya pintar. Pintar untuk apa? Cari duit. Ulang lagi generasi. Terus papi kan udah tua tuh. Mau kemana Pi? Ya papi juga gak tahu mau kemana. Pokoknya meninggal lah gitu. Coba bisa dibayangkan keluarga yang rapuh. Dalam pengajarannya saja rapuh sekali. Contoh lain. Kamu bahagia ya. Nah, kamu harus pinter, harus cerdas. Supaya kamu bisa cari duit. Karena kalau keluarga kamu tidak bahagia, kalau kamu tidak kaya. Jadi bahagia itu kalau kaya plus istri cantik atau suami ganteng. Bagaimana kalau jelek? Dapatnya. Bagaimana kalau tidak kaya? Tidak bahagia. Nah, pengajaran kita seringkali begitu rapuh. Kalau kamu ingin bahagia, punya istri cantik, suami ganteng, plus kaya, plus punya jabatan, plus ujung-ujungnya plus Yesus. Yesusnya hanya tambahan kecil saja. Ini kekristenan yang salah. Saya bahagia kalau saya punya Yesus saja. Titik. Karena memiliki Yesus berarti memiliki segala-galanya. Karena dia pemilik alam semesta. Katakan amin.
Ini penting sekali, saudara-saudara. Coba kita lihat survei di Amerika. Saudara-saudara, survei di Amerika, keluarga-keluarga yang hancur mengakibatkan gereja hancur dan rapuh. Keluarga harus membangun generasi agar memiliki iman yang kuat. Bagaimana keluarga kuat, saudara-saudara? Penelitian di Amerika Serikat terhadap keluarga hamba-hamba Tuhan, terhadap ministry-ministry, terhadap kampus-kampus Kristen, saudara-saudara. Dilihat datanya. Saya dalam penampilan data ini hanya 2 saja yang saya mau lihat. Lihat angka 72%. 72% orang Kristen tidak mendalami firman. Bahkan beberapa hamba Tuhan, saudara-saudara, secara rutin mereka membaca Alkitab kalau mempersiapkan khotbah. Tidak saat teduh, tidak mendalaminya. Iman timbul dari pendengaran. Iman kita kuat karena pendengaran firman. Tetapi sayang orang tidak suka akan firman, tidak suka baca firman. Padahal rumusan membaca firman biasanya ada 3. Suka, tidak suka. Suka baca firman. Karena semua orang tidak suka baca firman. Saya mencegahnya supaya kita tidak suka baca firman. Itu sebabnya suka tidak suka baca firman. Itu rumusan pertama. Kedua, jangan makan kalau belum membaca firman Allah. Karena tubuh kita perlu makanan rohani, dan rohani kita juga perlu makanan rohani. Tetapi sayang, 72% orang Kristen tidak suka membaca Alkitab. Bagaimana imannya kuat? Maka Amerika sedang degradasi kerohanian, merosot menuju kehancuran. Lihat angka 81% di bawahnya. 81% orang-orang Kristen tidak memperdalam hubungannya dengan Kristus. Tidak hidup dalam doa, saudara-saudara. Tidak suka berdoa. 81%, saudara-saudara. Tetapi dalam penelitian lain, saudara, penelitian lanjutan, itu lebih berubah lagi. Lihat angka 95%. 95% keluarga-keluarga tidak suka berdoa secara rutin dengan pasangannya. Suami berdoa sendiri, istri berdoa sendiri. Mereka tidak peduli anaknya berdoa atau mau melatih doa, menuntun doa, mengajar doa, nggak peduli. Tidak berdoa dalam keluarga. 95% di Amerika. Maka rontok, saudara. Banyak orang Kristen juga di Indonesia berdoa dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Saya pergi ke Papua, saudara, mengajar. Saya bangun pagi, saya berdoa bersama dengan istri dan anak saya video call. Malamnya saya berdoa bersama dengan istri anak saya pakai video call. Rupanya saya diperhatikan oleh dosen lain. Satu dosen berkata begini, "Papi lakukan itu tiap malam, tiap hari?" "Iya, saya lakukan tiap hari." Itu pun banyak serangan bagi keluarga kami. Apalagi tidak berdoa bersama. Wah, kalau gitu saya juga harus mengikuti. Dia berdoa tiap hari. Pagi berdoa bagi keluarga, siang berdoa, malam berdoa buat keluarga. Saudara-saudara, kecuali tertentu yang betul-betul tidak bisa diabaikan atau tidak bisa dilakukan. Coba lihat 70%. 70% keluarga-keluarga tidak punya teman dekat. Anak-anak kita pun tidak punya teman dekat. Mengapa? Orang pulang dari kerja masuk ke kamar, ke rumahnya, dengan anaknya tidak bicara, dengan suaminya tidak bicara. Semua pegang HP. Semua pegang HP. Mereka nonton YouTube, mereka nonton TikTok, mereka nonton lewat informasi Instagram atau media internet yang lain. Mereka sudah tidak banyak bicara dengan istrinya, suaminya, anak-anaknya. Pembinaan sudah hilang dalam keluarga. Mereka tidak punya teman dekat. Bahkan untuk konseling pun, untuk berbicara dengan papa mamanya pun tidak punya waktu. Karena papa mamanya pun terikat oleh media. Dulu kita sambil goreng tempe, sambil menyanyi memuji Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekarang goreng tempenya masih, tapi ada HP ditaruh. Dia lihat sambil goreng tempe, lihat YouTube drama Korea, atau dia lihat yang lain.
sampai tempenya hangus. Ini mau menunjukkan saudara-saudara, keluarga-keluarga diambil alih oleh kuasa kegelapan. Supaya apa? Supaya rapuh. Kenapa? Karena dari keluarga lah timbul orang-orang benar, orang-orang hebat. Coba lihat survei di Indonesia. Bahwa BKKBN di Indonesia menyatakan Indonesia itu merupakan peringkat tertinggi perceraian di Asia. Saudara tahu di Asia negara berapa banyak? Bukan Asia Tenggara. Asia Tenggara cuma belasan. Tapi benua Asia hampir 100 negara, saudara-saudara. Dan Indonesia nomor 1. Makanya Sinteyong mau supaya bola nomor 1. Ini perceraian malah nomor 1, saudara-saudara. Lihat nih data. 1 dari 10 pernikahan berakhir dengan perceraian 2010. Tapi data terbaru 1 dari 5 sampai 6 pernikahan bercerai dengan berakhir dengan perceraian. 2010, lihat, perceraian cuma 161 ribu. Lihat tahun 2023 setengah juta, saudara-saudara, 463.654. Itu 2023, saudara-saudara. Lihat, saudara, kekerasan rumah tangga tahun 2010 itu cuma 1.600-an. Lihat kasus 2023 22.900, hampir 23.000. Kehancuran keluarga. Kenapa? Karena Tuhan merindukan pemulihan keluarga, setan menghancurkan keluarga, saudara-saudara. Lihat orang-orang keluarga-keluarga yang kena narkoba, 3,3 juta, saudara, 2008. Sekarang 4,8 pengguna narkoba. Saudara mungkin tidak terlalu khawatir karena tidak bergelut di bidang BNN ya untuk narkoba. Saya pelayanan 7 tahun narkoba, saudara-saudara, pelayan narkoba. Saya akhirnya bertobat. Kenapa? Saya mengajar, saya membina. Orang punya dunia sendiri. Orang punya dunia sendiri. Tidak diperhatikan. 7 tahun mengajar, yang berubah hanya 2-3 saja. Yang lain sih benar-benar meninggal overdosis, kehancuran betul-betul. 4,8 loh. Yang lebih parah, saudara-saudara, 17,5 juta keluarga-keluarga di Indonesia memiliki kehidupan yang tidak bermutu, tidak berkarakter. Keluarganya begitu rapuh, hancur, saudara-saudara. Penuh dengan berantem, perceraian. Orang menyebutnya ada drama Korea setiap hari katanya. Hancur, saudara-saudara. Nah, ini kondisi yang mengerikan. Misalnya salah satu berita, menurut laporan Badan Pusat Statistik 2022, tadi 2023 ya, 464. Ini 2022, setengah juta penduduk Indonesia dalam kasus perceraian di Indonesia yang sudah deal, sudah diputus pengadilan, bercerai. 516.334. Artinya apa nih? Secara statistik setengah juta penduduk Indonesia bercerai. Bagaimana anaknya? Bagaimana keturunannya? Bagaimana generasinya? Dan ini pun yang hanya lapor ke pengadilan. Yang mereka nggak punya uang, yang nggak lapor ke pengadilan berapa? Tentu lebih banyak dari yang lapor. Apakah orang Kristen lapor? Apakah orang-orang agama lain lapor? Tentu. Yang Katolik lapor? Tentu tidak. Ini yang tercatat dari satu agama saja. Lihat, adapun angka ini mencakup perceraian hanya beragama apa? Hanya ini. Bagaimana dengan agama yang lain? Lihat di bawahnya, 75% kasus perceraian di Indonesia diajukan oleh siapa? Pihak istri. Istri yang ingin bercerai dengan suaminya. Kenapa? Karena banyak suami-suami yang tidak hidup sebagaimana peranan yang keluarga yang hancur menyebabkan masyarakat jadi hancur. Keluarga yang hancur, gereja hancur, masyarakat hancur, bangsa juga hancur. Lihat, saudara, data ini mengerikan sekali. 70% penghuni panggung rehabilitasi itu dari keluarga yang hancur. 85% orang di penjara. Ini penelitian yang benar ini. Hasil penelitian yang sungguh-sungguh. Orang-orang di penjara diteliti 85% dari keluarga yang hancur. 70% orang kalau dikeluarkan dari sekolah dari keluarga yang morat-marit. Remaja yang bunuh diri 65% dari keluarga yang hancur.
Remaja lari dari rumah. Ini bukan olahraga, saudara. Olahraga masih mending, balik lagi dia. Ini lari dari rumah, kabur. 90% dari keluarga hancur. Dia lihat papa mamanya, dia nggak betah di rumah. Para pemerkosa diteliti, 80% dari keluarga yang hancur. 85% penyimpangan tingkah laku, LGBT, segala macam, itu berasal dari keluarga yang rapuh. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga harus kuat. Kalau keluarga kita kuat, imannya kuat, persoalan apapun anak-anak kita bisa hadapi, mertua kita bisa hadapi, istri dan suami kita bisa hadapi. Kalau keluarga kita kuat. Mengapa Pak Apin kok begitu rapuh? Penyebabnya ini sederhana. Keluarga rapuh karena keluarga-keluarga tidak mendidik generasi untuk takut Tuhan. Makanya tidak heran kelas 6 SD memperkosa kerjanya. Bukan main layangan lagi. Atau olahraga. Main sepeda. Bukan. Memperkosa orang. Kok ada kepikiran begitu? Kenapa? Setan menghancurkan keluarga-keluarga. Supaya keluarga rapuh dan tidak kuat. Pak Apin, bagaimana supaya keluarga kita jadi kuat? Ada 3 pedoman supaya keluarga saudara jadi keluarga yang kuat. Jadikan keluarga saudara, suami, istri, anak-anak saudara, mertua saudara, mengutamakan Tuhan. Amin. Mohon, kita ini hanya daging, lemah, tidak berdaya. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Karena Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus sadar betul bahwa di luar Tuhan kita tidak mampu melakukan apapun. Kita perlu Tuhan. Utamakan Tuhan. Ayo mulai lagi bangkit berdoa. Mulai lagi bangkit membaca Alkitab bersama, berdoa bersama. Mulai lagi ibadah bersama. Mulai lagi saudara membicarakan firman bersama. Mulai lagi, jangan terlalu sibuk. Jangan terlalu dikuasai oleh media, HP terus yang dipegang anak kita. Tidak dipegang, istri kita, suami kita tidak dipegang. Kita terlalu mengutamakan uang, kesenangan diri. Keluarga yang kuat dalam iman dan karakter, jika keluarga itu mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Karena Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara. Mau nyari apa lagi? Mau minta apa lagi? Mau perlu apa lagi? Tuhan berjanji akan ditambahkan kepadamu kalau engkau mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Adalah prinsipnya harus dilakukan. Utamakan Tuhan. Karena keluarga-keluarga semakin rapuh menjelang akhir zaman ini. Tapi keluarga-keluarga yang Allah rindukan adalah keluarga yang dipulihkan. Ayolah jadi contoh bagi yang lain. Yang kedua, keluarga kalau ingin kuat, pedomannya harus disiplin. Bangun disiplin. Ada banyak orang mengutamakan Tuhan tetapi sesaat. Ada banyak orang yang berdoa puasa tetapi sesaat, tidak disiplin, tidak rutin, tidak terus-menerus, tidak kontinu. Ada banyak hamba Tuhan yang punya kegerakan doa tetapi hanya sesaat. Mereka retreat bersama tapi hanya sekali. Padahal harusnya membangun disiplin. Membangun disiplin itu setiap hari. Tuhan mendelegasikan otoritasnya mendisiplin anak kepada orang tua. Mumpung anak belum terlalu besar, ayo punya delegasi membangun disiplin bagi anak. Tapi Pak, kalau anak saya sudah besar bagaimana? Saudara jadi contoh, jadi teladan disiplin. Disiplin, saudara ada 2. Disiplin rohani dan disiplin kehidupan. Saudara jangan mendisiplin anak. Nah, baca Alkitab ya. Dirinya sendiri tidak baca Alkitab. Saudara ambil dulu Alkitab. Setelah 5 menit, 10 menit baca Alkitab, baru saudara berkata, nak, jangan main HP terus ya, baca Alkitab. Waktu dia lihat, papanya pegang Alkitab, mamanya pegang Alkitab. Oh iya ma, iya. Anak akan ikuti. Jangan saudara memerintahkan, nah jangan nonton TV terus. Ayo belajar. Dia sendiri nggak pegang buku, nggak belajar. Dia sendiri nonton drama Korea. Anak-anak kecewa kalau begitu, saudara-saudara. Kenapa?
Karena kita mendisiplin anak, tapi kita sendiri di luar kehidupan disiplin. Ayo disiplin kehidupan. Disiplin kehidupan itu tidak terlambat, itu disiplin kehidupan. Rajin, saudara-saudara. Bertanggung jawab, itu disiplin kehidupan. Mengerjakan tugas tepat waktu, itu disiplin kehidupan. Ayo, jangan, Mama, Sintamu sekolah minggu terlambat, Ma. Ya udah nggak apa-apalah, nanti juga bisa. Ma, jangan terlambat. Nggak apa-apa, Nak, terlambat. Itu anak-anak sudah mulai diajar oleh orang tuanya. Oh, kalau ibadah terlambat tidak apa-apa. Maka dia ikutin mamanya seumur hidup. Lihat generasi banyak sekali yang terlambat datang ke gereja. Kenapa? Lihat papa mamanya dulu begitu memang. Ayolah, beri teladan. Papin, apa sih upah? Apa sih upah sebagai orang tua? Upah orang tua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah mendidik anak dalam disiplin. Mereka sukses, itu upah orang tua. Yang ketiga, saudara-saudara, selain mengutamakan Tuhan, selain betul-betul membangun disiplin, ayo jadi teladan. Saudara, jangan salah waktu memberi teladan. Yang pertama, ini nih perlu betul-betul didengar. Setiap keluarga, baik suami, istri, dan anak-anak harus komitmen bersatu. Bahwa yang menjadi teladan utama itu Bapak Sorgawi. Papanya berkata kepada anaknya, Papa sendiri meneladani Kristus, nah. Kalian juga harus meneladani Kristus. Mama juga harus meneladani Kristus. Bukan anak suruh meneladani kita, bukan. Yang utama adalah meneladani Allah. Kenapa? Karena papa mama banyak salah. Saat papa mama banyak salah, anak diajar untuk meneladani orang tua. Waktu papa mama punya kesalahan, mereka putus asa. Tidak ada figur teladan. Tapi waktu dari kecil mengajarkan bahwa Bapak surgawi lah teladan. Saat papanya kesalahan, dia tahu. Papanya daging, papanya sama dengan dia, orang dosa. Saya memang hidup meneladani Kristus. Nah, itu yang kuat. Sama dengan di gereja. Saudara, jadikan seluruh jemaat meneladani kehidupan Kristus. Jangan pendeta, jangan gembala. Pak Jimmy lelah, lemah. Saya sebagai gembala juga lemah. Banyak salah, banyak keliru. Itu sebabnya pusat teladan kita Yesus Kristus. Tetapi dalam kehidupan, dalam keluarga, kita harus menjadi teladan. Ini yang kedua. Setiap hari anak melihat ayah atau mamanya, bagaimana hubungannya dengan Tuhan dalam teladan rohani. Dia lihat, dia absen tiap hari. Apakah saudara betul-betul hidup dalam teladan yang baik atau tidak? Yang ketiga, saudara-saudara, dalam soal keteladanan, setiap hari anak-anak belajar. Melihat bagaimana sih hubungan papa mamanya, relasinya baik atau tidak, kedua orang tua ini. Kalau papa mamanya suka saling mengampuni, anaknya di luar nanti, di sekolah nanti, dia mudah mengampuni. Kalau anaknya melihat papa mamanya mengasihi, relasinya bagus, anaknya pasti mengasihi di luar sana. Kalau papa mamanya suka memberi, suka membantu, suka memperhatikan, suka peduli, anaknya juga di luar sana akan suka membantu dan peduli. Mengapa? Karena dia lihat di keluarga. Anaknya lihat bagaimana relasi antara papa mamanya di keluarga. Bagaimana relasinya dengan Tuhan. Dia lihat mama papanya di keluarga. Bagaimana papa mamanya meneladani Bapak surgawi. Anak-anak lihat itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah keluarga yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau maha besar, maha kuasa, maha bisa. Engkau hadir di setiap keluarga kami masing-masing. Jika Engkau melihat keluarga kami begitu rapuh, begitu lemah, sudah lupa baca Alkitab, sudah lupa berdoa. Bahkan kami tidak membangun disiplin dalam doa, dalam puasa, dalam Alkitab. Kami tidak membangun disiplin dalam ibadah. Ampun kami, Tuhan tolong.
Kami perlu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, pasti semuanya ditambahkan sesuai dengan janji-Mu. Tuhan, tolong supaya kami mendisiplin diri baca Alkitab, mendisiplin diri berdoa, mendisiplin diri dalam kehidupan, bertanggung jawab setiap hari kontinu. Tuhan, tolong kami. Bahkan kami berdoa, jadikan kami teladan Tuhan di keluarga kami. Lebih-lebih hidup kami sebagai suami istri meneladani Allah Bapa, dan anak-anak kami meneladani Allah Bapa. Juga mereka meneladani kehidupan kami. Bagaimana kehidupan rohani kami dengan Bapa, bagaimana hubungan kami dengan suami istri, dengan pasangan kami. Apakah menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kami. Tuhan, sudah terlalu banyak keluarga-keluarga yang bercerai rapuh. Sudah terlalu banyak generasi pemerkosa, generasi jahat, generasi LGBT. Sudah terlalu banyak mereka ya Bapa yang putus asa, yang kehilangan harapan. Kami mau membantu negara kami dengan kami meminta pemulihan bagi keluarga kami. Supaya lewat keluarga kami lahir generasi yang hebat. Presiden-presiden, raja-raja, gubernur, tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh hebat dari keluarga kami. Yang mempengaruhi dunia ini, yang menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan berkati keluarga kami. Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu satu dan angkat satu lagi di hadapan Tuhan. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Hari ini Tuhan sangat mengasihi keluargamu. Hari ini Tuhan sangat mengasihi keluargamu. Terima pemulihan Tuhan. Terima jamahan Tuhan. Hai engkau suami-suami, bertobatlah dan engkau tinggal dalam pengurapan Allah. Keluargamu akan diberkati, hidupmu akan diberkati. Hai istri-istri, jadilah penolong bagi suamimu. Engkau akan melihat karya Allah. Hidupmu akan diberkati, anak-anakmu dan suamimu akan diberkati. Hai anak-anak, engkau memulai kegerakan dalam keluarga. Bawa keluargamu, papamu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Engkau akan dipakai dalam terima pengurapan Allah. Bapa berkati gereja GBI Efata dimanapun berada, supaya kami menjadi saluran berkat dan berkat bagi banyak orang. Kami tahu Tuhan, seluruh keluarga-keluarga dengan penjagaan Allah. Darah Yesus Kristus menyucikan kami, sehingga keluarga kami dapat berjaga-jaga, dapat berdoa, dan tidak kalah oleh kuasa kegelapan. Keluarga kami menang. Allah kiranya anugerah berkat firman turun atas kami. Haleluya. Amin. 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 Saya serahkan kepada pembimbing berikutnya. Nanti saya mungkin tidak sampai selesai, akan live lebih dulu ya. Mohon maaf. Ya. Terima kasih Pak Jimmy, Tuhan berkati. Shalom. 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 Yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau Yesus Tuhanku. Semua kehendak-Mu, penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan, ku tetap
percaya. Rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus, kau terindah. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih kami ucap syukur banyak hal yang terjadi dalam perjalanan hidup kami sebagai keluarga. Kami bisa banyak hal di sekeliling kami, apalagi yang ada di Sydney. Kami bisa melihat kalau mendapat data-data yang ada, bahkan pasangan homo lesbian yang punya anak, mereka anak-anak lebih berprestasi daripada keluarga yang normal. Kami tahu banyak hal-hal yang sudah terjadi dalam perjalanan hidup ini. Dan terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami butuh bantuan-Mu. Mampukan kami supaya kami bisa berdiri, berperan seperti apa yang Bapa mau kami lakukan. Jika kami dipanggil menjadi seorang bapa, kami dipanggil menjadi seorang ibu, ataupun anak, mampukan kami supaya kami semua bisa berperan sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu Pak Api yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Sebagai jemaat yang Kau tebus di kayu salib, kami memberkati pelayanan beliau, ministry beliau. Tuhan berkati, buka jalan segala hal. Berkati keluarganya, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan daripada hal-hal yang jahat. Biar penyertaan Tuhan semakin sempurna dalam perjalanan hidup hamba-Mu ini. Sehingga kemanapun yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, ada terobosan-terobosan dalam keluarga, ada terobosan-terobosan dalam generasi. Begitupun dalam pekerjaan sebagai dosen juga Tuhan berkati, sehingga bisa membuka cakrawala pemikiran yang baru, sehingga hamba-hamba-Mu yang bersekolah juga bisa membuat terobosan-terobosan dalam pelayanan mereka. Terima kasih, kami ucap syukur ya Bapa, untuk keberadaan hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Engkau berkelimpahan. Ia merancang Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu, hingga pada saat Engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat Engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa-Mu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai-Mu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin. Dan